Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh San Fu, seorang analis keuangan dan pakar Tiongkok, untuk membahas beberapa perang rantai pasokan dan konflik ekonomi yang lebih luas yang sedang berlangsung. Terima kasih telah meluangkan waktu. Chin, senang bisa bertanya. Jadi, ada banyak hal yang sedang terjadi dalam perang ekonomi saat ini. Terakhir kali kita lebih banyak berfokus pada Tiongkok dan Amerika Serikat. Saya memang ingin kembali membahas itu, tetapi Eropa juga sering muncul di berita, mengingat sanksi terhadap Rusia. Saya pikir ini bisa menjadi titik awal yang baik, karena tampaknya Donald Trump kini telah melanjutkan dengan menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak utama Rusia, yang merupakan langkah cukup menarik. Sebelumnya, ia berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, karena ia ingin memperbaiki hubungan dengan mereka. Setidaknya, itulah yang katakan. He wanted to improve relations with Russia, at least that's what he said. And even Joe Biden himself didn't want to sanction. Bahkan Joe Biden sendiri tidak ingin menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia. Bukan karena niat baik, tetapi karena jika perusahaan minyak dikenai sanksi, harga minyak akan naik. Dan berapapun ekspor yang hilang dari pihak Rusia akan tertutupi oleh kenaikan harga tersebut. Itulah kekhawatiran utamanya. Barat akan dirugikan, sementara Rusia akan tetap relatif tidak terpengaruh. Namun demikian, seseorang tidak boleh meremehkan beratnya sanksi ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menilai konsekuensinya? Karena ini terutama berkaitan dengan sanksi sekunder, sanksi terhadap Tiongkok, India, dan negara lain yang terus membeli minyak dari Rusia, yang pada dasarnya memang harus mereka beli. Apakah itu benar? Yes, more or less. I guess that Trump Ya, kurang lebih begitu. Saya rasa Trump saat ini sedang berada di bawah tekanan besar, tekanan ganda. Seluruh ekonomi AS, seluruh perang dagang, didasarkan pada upaya untuk mendapatkan keunggulan melawan Tiongkok. Saya pikir kita semua telah membicarakan selama beberapa bulan terakhir, bahkan 12 bulan terakhir, tentang bagaimana AS tidak bisa berperang secara ekonomi dan fisik di berbagai front sekaligus. Anda tidak bisa, misalnya, menghadapi Tiongkok ketika Anda sedang berperang atau membantu Israel. Anda juga tidak bisa benar-benar fokus pada Tiongkok jika Anda sedang berada di front timur membantu Ukraina. Jadi apa yang sedang dilakukan Trump sekarang adalah berusaha melepaskan dirinya, melepaskan AS dari semua konfrontasi yang berbeda ini agar bisa fokus pada Tiongkok. Namun, masalah besar di sini adalah bahwa Tiongkok telah memainkan beberapa kartu yang cukup mengejutkan pemerintahan selama beberapa bulan terakhir. Saya pikir ada 3 kartu besar yang dimainkan. Yang pertama adalah tidak membeli ekspor kedelai apapun dari petani AS. Itu langkah besar. Yang kedua adalah kartu logam tanah jarang. Tiongkok pada dasarnya tidak akan memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat. Masalahnya adalah, sekarang Tiongkok sebenarnya dapat memberitahu negara-negara yang menggunakan logam tanah jarang tersebut. Jika kalian menggunakan komponen kami berhak untuk menentukan, atau setidaknya memengaruhi, apakah kalian dapat menjual komponen tersebut kepada orang Amerika. Jadi hal ini sebenarnya juga membuat Trump panik. Dan di sisi lain, Tiongkok telah mengurangi impor energinya dari Amerika hingga 0. Jadi kita sedang membicarakan tidak ada LNG, tidak ada batu bara, dan juga tidak ada minyak mentah. Jika kita melihat sanksi terhadap Rusia dari sudut pandang ekonomi murni, ada agenda jangka pendek dan agenda jangka panjang. Sekarang, jika Anda berhasil memaksa dunia untuk beli minyak dari Putin, jelas apa dampaknya bagi AS. Harga minyak naik sekitar 7%. Dan hal ini sebenarnya membantu menahan penurunan harga minyak ketika para produsen Amerika sedang menderita, bukan? Tiongkok tidak membeli dari mereka. Biaya produksinya sangat tinggi. Jadi, pada dasarnya, Trump sedang berusaha menyelamatkan para produsen minyak Amerika juga. Dan sekarang, ketika dunia dipaksa sampai pada titik di mana Anda tidak bisa membeli minyak dari Rosneft atau Lukoil, 2 produsen besar Rusia, 2 eksportir utama Rusia, dari mana lagi Anda akan mendapatkannya? Saat ini,
orang Eropa tidak punya pilihan selain mendapatkannya dari Amerika Serikat. Bahkan ada rumor bahwa India juga mengurangi pasokan. Jadi ini semacam taktik untuk menyelamatkan industri minyak Amerika, agar Trump bisa mengekspor lebih banyak energi Amerika ke seluruh dunia. Nah, itu dari sisi jangka pendek. Jika kita melihat agenda jangka panjang, Trump ingin perang dengan Rusia berakhir, bukan benar-benar karena alasan altruistik. Right? Not really because it's altruistic. It was because back in March and April, I think we remember. Itu karena pada bulan Maret dan April lalu, saya rasa kita masih ingat bahwa pihak Rusia, Putin dan timnya, dengan santai membicarakan proyek logam tanah jarang dengan pihak Amerika. Bukan. Tapi bagaimana mungkin hal itu dilakukan jika ada perang fisik, perang kinetik yang sedang berlangsung di Ukraina? Tidak mungkin. Dan jika kita melihat pernyataan Trump, dia tampak cukup senang membiarkan Rusia, kamu tahu, merebut atau mengintegrasikan wilayah apapun yang mereka kuasai, hingga ke garis depan, dimanapun posisi mereka sekarang. Artinya, setiap logam tanah jarang yang berada di wilayah Ukraina akan berada di bawah kendali Rusia. Jadi, yang ingin dilakukan Trump juga adalah melepaskan ketergantungan dari Tiongkok terhadap logam tanah jarang, sebagai cara untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengembangkan sumber daya di bawah tanah. Jadi kurang lebih, itulah kejang racetrack lays. More or less is the long-term agenda as well. How are the Chinese planning to adjust to this? Because Bagaimana cara Tiongkok berencana menyesuaikan diri dengan hal ini? Karena ada beberapa masalah, terutama terkait gas, mengingat ada pipa gas dan pipa minyak, akan sangat sulit bagi polisi dunia untuk memantau sebagian dari perdagangan ini. Tentu saja akan lebih mudah dengan India, karena Rusia menggunakan kapal. Sekali lagi, negara-negara barat kurang lebih berusaha mengkriminalisasi hal ini, yang bisa dilihat dari bahasanya. Semua jurnalis harus menyebutnya sebagai armada bayangan, semacam penamaan khas seperti itu. Namun, ketika kita memiliki Biden, banyak sanksi terhadap Rusia, dan tindakan terhadap Rusia memiliki komponen Tiongkok yang sangat kuat. Di bawah pemerintahan Biden, semua pejabat tinggi ini secara rutin menjelaskan mengapa ini adalah perang yang brilian. Misalnya, Keith Kellogg secara terbuka mengatakan bahwa ini adalah perang yang brilian. A brilliant war. He compared it to Sun Tzu because Dia membandingkannya dengan Sun Tzu, karena dia berpendapat bahwa, seperti yang kita tahu, kita menggunakan Ukraina untuk menyingkirkan Rusia sebagai pesaing strategis. Dan jika kita bisa mendorong Rusia keluar dari jajaran kekuatan besar, maka Amerika Serikat dapat memusatkan seluruh sumber dayanya untuk menghadapi Tiongkok. Jadi, itulah kecerdikannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kita melihat Tiongkok dan Rusia semakin dekat satu sama lain. Dan dengan Trump, secara keseluruhan, tujuannya tetap sama. Tetapi awalnya dia berpikir, mari kita tarik Rusia ke pihak kita. Kita bisa membuat mereka sedikit menjauh dari Tiongkok. Dan sekali lagi, Tiongkok juga merupakan komponen penting dalam perang ini. Tetapi mengingat betapa banyak hal yang bergantung pada Tiongkok, atau fokus terhadap Tiongkok, bagaimana Anda memperkirakan Tiongkok akan merespons hal ini? Karena kesan saya, Beijing kurang lebih memahami bahwa jika Rusia bisa dipatahkan, matter Gogorstein Duberbiation. Sure. I guess there are two ways we can look at. Tentu, saya rasa ada dua cara kita bisa melihatnya. Pertama, saya tidak percaya bahwa Amerika bisa langsung menghadapi Tiongkok. Jika kita mengatakan bahwa Trump akan melangkah sepenuhnya, menekan gas sampai habis, itu berarti mengeluarkan banyak bank Tiongkok dan banyak penyuling minyak Tiongkok dari sistem global. Bukan. Dan kita sudah tahu polanya. Itu berarti berpotensi menyita aset mereka, berpotensi mengeluarkan mereka dari sistem SWIFT. Dan sekali lagi, mereka tidak bisa menggunakan sistem pembayaran berbasis dolar. Sekarang, jika itu terjadi, perdagangan global akan langsung hancur, dan bencana apapun yang kita lihat selama 6 bulan terakhir akan menjadi 5 hingga 10 kali lebih buruk. Di sisi lain, pihak Tiongkok juga tidak akan benar-benar mengambil risiko sebesar itu. Jadi mereka hanya akan bermain seperti permainan pukul tikus dengan orang Amerika, dengan Trump, dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama 2 atau 3 tahun terakhir dengan pemerintahan Biden. Sekarang masalahnya adalah, kalian mencoba menargetkan 2 perusahaan minyak tertentu, bukan? Rosneft dan Lukoil.
Apa yang mencegah mereka untuk membuat perantara di mana Lukoil dan Rosneft dapat menjual kargo mereka ke satu perusahaan, dan perusahaan itu menjualnya ke seluruh Asia dan juga ke Tiongkok? Mereka selalu bisa membuka anak perusahaan perantara atau perusahaan cangkang mereka sendiri untuk memindahkan volume minyak Rusia. Jadi kecuali pemerintahan Trump melakukan embargo ekonomi penuh atau konfrontasi dengan seluruh ekonomi Tiongkok, semua ini bisa dilewati. All these can be bypassed. And we have seen since 2020. Dan sejak tahun 2022, 2023, dan 2024, kita telah melihat banyak armada bayangan, seperti yang Anda sebutkan. Banyak pedagang independen yang masuk. Perusahaan yang berani mengambil risiko akan membeli minyak Rusia dengan diskon besar dan kemudian menjualnya ke negara lain. Dan tentu saja, salah satu negara penerimanya adalah Tiongkok. Keuntungannya begitu besar, sehingga mereka bersedia mengambil risiko tersebut. Ketika berbicara tentang sanksi, kita harus memahami bahwa Tiongkok dan Rusia berada dalam jarak yang sangat dekat, sehingga bahkan jika Anda mengangkut kargo dari Rusia Timur melewati Jepang, turun ke Korea Selatan, hingga ke Tiongkok, jaraknya tetap relatif pendek. Kapal-kapal Tiongkok dapat melakukan perjalanan itu dengan cukup aman. Pihak asuransi pun sebenarnya tidak perlu menggunakan, misalnya, Lloyd's of London atau perusahaan asuransi barat lainnya, mereka bisa menanganinya sendiri dengan asuransi Tiongkok. Jadi saya tidak berpikir ini akan menjadi masalah logistik atau bahkan finansial yang besar bagi pihak Tiongkok. Ini hanya akan menjadi kerepotan besar dan semacam permainan kejar-kejaran tanpa akhir. And one big game of whack-a-mole. It's interesting what you said about insurance because Menarik apa yang kamu katakan tentang asuransi. Karena dalam perang ekonomi ini, semuanya terus menyebar dan bercabang. Maksudnya, jika kamu tidak bisa menggunakan pelabuhan barat, gunakan pelabuhan lain. Jika kamu tidak bisa menggunakan mata uang tertentu, jika kamu tidak bisa menggunakan bank, perlahan-lahan semua ini menciptakan insentif untuk membangun arsitektur ekonomi baru. Dan asuransi, tentu saja, adalah hal baru, karena Barat, terutama Inggris, hampir memonopoli bidang ini. Namun sekarang, karena kebutuhan, ada juga diversifikasi di sini. Minyak, bagaimanapun menarik, karena jika ada uang yang bisa dihasilkan, selalu ada cara untuk mengakalinya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya, Jermanlah yang pertama kali memohon kepada Amerika Serikat untuk mendapatkan pengecualian. Yang, dalam dunia politik cukup menggelikan. Karena orang Eropa adalah beberapa pendukung paling keras dan paling vokal untuk meningkatkan perang melawan Rusia. Dan mereka juga menginginkan lebih banyak sanksi dari AS. Tentu saja, begitu AS menjatuhkan sanksi terhadap minyak Rusia, Jerman menyadari bahwa beberapa kilang terbesarnya ternyata dimiliki oleh Rusia di tanah mereka sendiri. Dan itu sangat bermasalah. Ya, jadi menurutmu, apakah orang Eropa akan terbebas dari dampaknya? Karena seperti yang kamu katakan, kenaikan harga minyak bisa menguntungkan produsen Amerika. Tetapi orang Eropa, mereka adalah konsumen, pembeli. Mereka akan sangat terpukul oleh hal ini. Well, I'm not exactly sure what Trump is going to do, right? Ya, saya tidak benar-benar yakin apa yang akan dilakukan Trump, kan? Maksud saya, dia sangat berubah-ubah. Kita sama sekali tidak tahu. Tapi orang Eropa benar-benar terjebak dalam dilema ganda. Dan pihak Barat juga benar-benar terjebak dalam tampilannya terlihat sangat buruk. Jadi, misalnya Trump benar-benar memberi Jerman pengecualian, kan? Ya, kalian boleh memurnikan minyak apapun di kilang Rosneft, dan kami tidak akan menghukum kalian. Seluruh dunia masih bisa membeli dari kalian, dan perusahaan Jerman atau Uni Eropa lainnya masih bisa mendapatkan produk minyak bensin, minyak tanah, bahan baku plastik, dan bahan baku pupuk. Tapi apa arti sebenarnya dari itu? Itu berarti ada dua buku aturan di dunia. Satu untuk Amerika Serikat dan sekutu atau mitranya, dan satu lagi pada dasarnya untuk seluruh dunia yang bisa disebut sebagai Global Selatan, mayoritas global, atau BRICS. Dan hal ini akan membagi dunia menjadi blok-blok yang lebih besar. Karena jika Anda mencoba memberlakukan semacam hukuman global seperti ini, maka harus bersifat global. Itu harus berlaku tanpa memandang negara manapun, apakah itu Jerman, Zimbabwe, Thailand, atau Tiongkok. Jurus bersifat global dan berbasis luas.
Namun dilakukan dengan cara yang terlalu keras, di mana seluruh dunia tidak dapat hukuman, kecuali school Anda. Maka hal itu benar menghiung virtual. Then it really confuses everyone and we'll just see the whole world split more into collective. Dan kita akan melihat dunia semakin terpecah menjadi blok-blok kolektif. BRICS akan mulai lebih banyak bertransaksi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, aliran Rusia tetap akan menuju ke BRICS. Lalu, orang Eropa akan terjebak membeli LNG Amerika, energi Amerika, karena setidaknya menurut spekulasi saya, jika Trump mengizinkan kilang Rosneft lolos dari sanksi melalui pengecualian, kemungkinan besar orang Amerika akan menginginkan bahan baku, minyak, dirt sea energi kamera. Itu harus masuk akal bagi Trump jika mendaftarkan pengecualian mel. Jadi sistem bermigrasi tertubak dan kita sangat sulit di sini here. Caught in quite a bit of a double bind here. It does seem though that Namun, tampaknya strategi geoekonomi Amerika adalah bahwa negara-negara yang menundukkan diri atau patuh melakukan apa yang diperintahkan akan mendapatkan satu set aturan, sementara negara-negara yang gagal akan mendapatkan set aturan yang lain. Ya, semacam cara untuk memulihkan kembali Imperium Amerika. Tetapi bagi orang Eropa, ini adalah situasi yang cukup mengerikan, bukan hanya dengan Rusia, tetapi juga dengan Tiongkok. Karena jika Anda berada di Amerika Serikat, Jepang diunggah dan transport nol dan membangun blok-blok geoekonomi Andi. Itu mencoba kesetaraan daripada fasal Andi dan memastikan beragam dengan pesaing Andi seperti Tiongkok. Itu lihat the siu, tinggal Roy for tadu luar orang Eropa. no one's really more obedient than the Europeans, and I think we spoke last time about Nexperia. That's a great. Saya rasa terakhir kali kita berbicara tentang Nexperia. Itu contoh kasus yang sangat menarik. Bagaimana perkembangannya sekarang? Karena terakhir yang saya lihat, penyitaan Nexperia kini menyebabkan perusahaan mobil Eropa, terutama yang Jerman. Entah kenapa Jerman terus saja terkena dampaknya, harus memangkas produksi besar-besaran. Dan saya melihat Menteri Luar Negeri Jerman terbang ke Tiongkok, atau berencana terbang ke sana, tapi tidak ada yang ingin menemuinya. Carrie Stein, Dunma Thruberg sankt drastis, daw Ambermornen. Women istri strength. For a few years, how are you assessing this situation? Well, I think the Netherlands really made quite a bit of. Ya, saya pikir Belanda benar-benar membuat kesalahan yang cukup serius. Ada banyak spekulasi bahwa Menteri Belanda melakukannya atas inisiatif sendiri. Maksud saya, pemerintah Belanda bertindak secara independen. Tetapi kami juga memiliki laporan lain, seperti kalau tidak salah dari Wall Street Journal, yang mengatakan bahwa mungkin Amerika punya andil di dalamnya, bukan? Jadi kita tidak tahu pasti. Namun pertanyaan besar sekarang adalah, mengapa ingin memusuhi Tiongkok ketika kita tahu sedang terjadi konfrontasi terkait logam tanah jarang antara Tiongkok dan Barat kolektif, terutama Amerika Serikat. Masalahnya adalah, hal ini hanya akan mempercepat upaya Tiongkok untuk membangun rantai pasokan semikonduktor mereka sendiri. To create their own semiconductor supply chain, right? China, they have no choice right now but to build everything. Saat ini, Tiongkok tidak punya pilihan selain membangun semuanya secara mandiri. Salah satu alasan utama Tiongkok berinvestasi di Nexperia dan mulai memproduksi chip di Belanda adalah karena keberadaan mesin litografi canggih yang memang dapat diakses di sana, dan ekosistem chip di Belanda juga cukup baik. Namun masalahnya, jika tiba-tiba mulai mengambil alih kendali atas perusahaan-perusahaan Tiongkok, maka Tiongkok kini menghadapi kemungkinan terputusnya pasokan chip dari Belanda hingga ke Tiongkok. Karena chip-chip tersebut dikirim ke sana untuk diselesaikan dan dikemas ulang sebelum didistribusikan ke pasar Tiongkok lainnya. Jika itu terjadi, insentif apa yang dimiliki Tiongkok untuk membangun lebih banyak pabrik di Belanda atau di tempat lain di Uni Eropa? Karena jika hal itu bisa terjadi di Belanda, hal yang sama bisa dengan mudah direplikasi di seluruh blok Uni Eropa, bukan? Mungkin tidak di Hungaria, tetapi negara lain juga bisa mengambil tindakan serupa. Ini hanya akan membuat Tiongkok semakin bertekad untuk memperkuat pengembangan semikonduktornya sendiri. Dan saya rasa orang Tiongkok tidak akan mudah melupakan hal ini. Jadi kita akan sampai pada titik di mana chip Tiongkok akhirnya menyamai chip Amerika. Lalu Eropa akan menghadapi dilema lain,
Apakah mereka akan dipaksa untuk hanya membeli chip Amerika yang mahal? Dan apakah Tiongkok bahkan akan bersedia menjual chip yang terjangkau kepada mereka di masa depan? Jadi pengalaman Nexperia sebenarnya bukan pengalaman yang baik bagi Tiongkok. It's not really a good experience for China. It's still amazing. Itu masih luar biasa. Nah, dalam perjalanan itu, jika hanya ada satu hal yang dia lakukan di sana, yaitu mencoba mencari cara untuk mendapatkan chip, itu tidak masalah. Tapi, kamu tahu, mari kita lihat apa yang terjadi. Pemerintah Belanda pertama-tama mengambil alih kendali atas perusahaan Tiongkok di Belanda yang memproduksi chip. Tiongkok menanggapi dengan mengatakan, kalau begitu, jika ini kurang lebih dianggap wilayah yang disita atau diduduki, untuk menggunakan istilah itu, anak perusahaan kami tidak akan lagi mengirimkan apapun ke kantor pusat di Belanda. Jadi sekarang pasokan chip mulai menipis. Dan seluruh tujuan dari hal ini adalah untuk memiliki keamanan chip, untuk mengamankan rantai pasokan. Dan sekarang, tiba-tiba terjadi kekurangan besar. Industri mobil Jerman, ya tidak sepenuhnya kolaps, tetapi mereka harus mengurangi produksi secara signifikan. Ada kekurangan besar, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, Menteri Luar Negeri Jerman pergi ke Tiongkok. Dan dalam agendanya, bukan hanya mencoba memperbaiki situasi ini, yang berarti melakukannya melalui konsesi dari pihak Tiongkok. Karena menurut saya, seharusnya dia naik pesawat ke Belanda dan membalikkan sebagian dari kebijakan ini. Tetapi, dia tidak melakukannya. Selain itu, rencananya juga mencakup memberitahu pihak Tiongkok agar berhenti berdagang dengan Rusia dan, ya, seperti daftar tuntutan. Tampaknya mereka tidak benar-benar menyadari bagaimana pergeseran kekuasaan telah saya kira mengubah hubungan mereka di sini. Sulit dipercaya bahwa ini benar-benar terjadi, tetapi tampaknya ada pola pikir yang agak delusional. Dan di Amerika Serikat juga, bagaimana Anda menilai perkembangan ekonomi atau pembentukan gelembung, investasi kita di berbagai bidang AI yang tidak berjalan sesuai harapan? Apakah Anda melihat AS juga akan menghadapi masalah besar di sini? The US also getting into deep trouble here? I think that both the US and China Saya pikir baik AS maupun Tiongkok telah melihat apa medan pertempuran masa depan, bukan? Itu akan berkisar pada chip, semikonduktor, dan AI. Sekarang, AS dan Tiongkok mengambil dua pendekatan yang sangat berbeda. Tiongkok melakukannya secara domestik. Mereka menggunakan banyak surplus perdagangan dan talenta lokal mereka, berusaha menjadikannya berkelanjutan. Pendekatan Tiongkok terhadap AI pada dasarnya adalah menciptakan model yang cukup baik untuk digunakan di dunia nyata. Mungkin mereka menginginnya untuk dukung rumah sakit, atau mengembangkan teknologi baru seperti sistem mengemudi otomatis untuk kendaraan BYD. Self-driving car systems for the BYD vehicles, and then the revenue you get from there, it starts. Dan kemudian pendapatan yang diperoleh dari sana mulai berputar kembali ke AI, sehingga menjadi bisnis yang dapat menopang dirinya sendiri. Namun orang Amerika tahu bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki banyak basis manufaktur industri. Tidak seperti Tiongkok. Tiongkok adalah pabrik dunia, seperti yang kita semua tahu, dan mereka dapat memanfaatkannya sebagai semacam penguat super untuk semua teknologi AI mereka, untuk semakin meningkatkan manufaktur mereka, dan kemudian surplus perdagangan itu diputar kembali ke AI. Sekarang, orang Amerika tidak memiliki hal itu. Yang dimiliki orang Amerika, suka atau tidak, adalah sistem permodalan palsu Wall Street. The big Wall Street capital system. They have the ability through the US dollar. Mereka memiliki kemampuan melalui dolar AS dan kedalaman pasar modal mereka untuk memberitahu seluruh dunia agar berinvestasi di Amerika Serikat, berinvestasi dalam AI AS. Dan itulah sebabnya beberapa bulan lalu, mungkin pada bulan Maret atau April, Trump meluncurkan proyek besar bernama Stargate, investasi sebesar $500 miliar ke dalam AI Amerika. Itulah mengapa kita melihat banyak perusahaan seperti OpenAI berinvestasi di Oracle, dan Oracle berinvestasi kembali ke Nvidia. Ini seperti satu permainan besar perputaran uang tunai yang sedang berlangsung. Dan itulah mengapa kita melihat banyak gelembung ini semakin membesar. Misalnya, harga saham Oracle naik 30%, yang kira-kira setara dengan $1/3 triliun yang tiba-tiba melonjak.
Namun ketika kita melihat lebih dalam, ternyata pelanggan mereka, OpenAI, yang mendorongnya melalui banyak utang. AI, they are fueling it through a lot of debt. And if the United States Dan jika Amerika Serikat ingin membuat hal ini berkelanjutan, itu berarti mereka perlu menyingkirkan Tiongkok dari permainan AI. Kalau tidak, tidak akan ada cukup permintaan global untuk menopang gelembung AS, untuk membenarkan valuasi, untuk membenarkan pendapatan. Jadi jika kita melihat keseluruhan strategi AS terhadap Tiongkok dalam hal AI, mereka bergerak di semua lini. Itulah sebabnya kita memiliki pembatasan semikonduktor AI. Itu juga alasan mengapa Tiongkok berusaha merespons dengan tidak menolak pendapatan Nvidia dari pasar Tiongkok. Dan ini juga merupakan alasan besar mengapa Trump sangat berusaha menurunkan suku bunga. Ia ingin seluruh sistem Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika, raksasa teknologi AS, memiliki cukup dana untuk meminjam dan terus menggerakkan sistem. Jadi ini adalah satu taruhan besar. Dan sejauh ini, hasilnya masih seperti lemparan koin. That's right. It's a bit of a coin flip right now. I remember under the Obama administration when Saya ingat pada masa pemerintahan Obama, selama krisis keuangan global, ia ingin memilih siapa yang akan diselamatkan. Ada keributan besar, terutama di kalangan Partai Republik, bahwa bukan peran pemerintah untuk memutuskan perusahaan mana yang tetap bertahan dan mana yang kolaps. Namun di bawah Trump, hal ini telah mencapai tingkat yang berbeda. Pemerintah AS kini mendirekkan pemilik perusahaan chip tersebut. Dan ini, dari pengalaman Amerika, cukup unik. Apakah Anda melihat semua ini terkait dengan keputusasaan di Amerika Serikat? Karena, seperti yang Anda katakan, jika banyak program AI ini sekarang dibangun dengan kerugian, mereka tidak dapat menopang diri sendiri, maka semuanya berada dalam bahaya. Jika tidak ada pendapatan, atau pendapatan tidak mencukupi, maka tidak ada penelitian dan pengembangan, utang meningkat, dan gelembung ekonomi terbentuk. Ini sangat tidak berkelanjutan. Navisi Repro, Tiongkok, threat terus berjalan. Dan waktu, semua virus semis silik tengam tais. I guess take care of all of these problems on their own. Yeah, I guess Trump is now embarking on a very big Ya, saya rasa Trump sedang memulai sebuah eksperimen besar, yaitu pemerintah AS berkeliling membeli saham ekuitas, membeli saham perusahaan untuk memperkuat rantai pasokan mereka. Sekarang yang Trump coba lakukan adalah mencoba mengalahkan Tiongkok dengan cara Tiongkok sendiri, bukan? Maksud saya, sistem kapitalis Amerika bisa berfungsi dalam arti tertentu jika dijalankan dengan benar. Tapi sekarang, mereka mencoba bergerak menuju model yang telah dikuasai Tiongkok selama 10, 20, 30 tahun terakhir, memberi subsidi pada perusahaan mereka sendiri. Dan Tiongkok melakukannya bukan terutama melalui utang dan defisit, meskipun mereka juga memilikinya, melainkan terutama melalui pendapatan dari semua ekspor mereka, surplus perdagangan. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih berkelanjutan. Jangan lupa bahwa imbal hasil obligasi Tiongkok masih di bawah 2%, sedangkan imbal hasil obligasi AS yang 10 tahun masih jauh di atas 4%. Jadi biaya pinjamannya 2 kali lipat. Namun ada masalah mendasar lain terkait semua rantai pasokan ini. Ketika berdiskusi dengan pihak Australia misalnya, kita ingin menambang unsur tanah jarang dari dalam bumi. We want to get rare earths out from the ground. But the big problem is that I made a joke. Masalah besarnya adalah, beberapa video lalu saya sempat bercanda bahwa Trump bisa tiba-tiba memunculkan semua logam tanah jarang di dunia, seperti memanggil jin dari Aladdin untuk membuatnya muncul di gurun Arizona. Tapi itu tetap tidak akan berpengaruh, karena yang terpenting adalah proses pemurnian logam tanah jarang. Dan satu negara benar-benar mendominasi hal itu. Sekitar 90 hingga 95% ada di Tiongkok, karena mereka melakukannya pada masa ketika biaya masih rendah, dan peraturan lingkungan sangat longgar, bahkan di Tiongkok saat itu. Jadi banyak fasilitas, banyak kilang, sudah dibangun. Namun jika Anda meminta AS, atau Australia, atau Eropa untuk pada dasarnya melonggarkan kebijakan lingkungan mereka demi membangun pabrik pemurnian logam tanah jarang, jawabannya adalah tidak besar-besaran. Jadi saya pikir Trump sebenarnya, saya ses kepemilikan itu tidak alih berguru ki kantor pahukan. I want to ask about
Saya ingin bertanya tentang bagaimana Tiongkok mungkin menanggapi penyitaan dana kedaulatan Rusia ini. Karena sejak perang proksi melawan Rusia dipicu pada tahun 2014, telah ada upaya untuk menjaga kendali atas eskalasi, yaitu meningkatkan ketegangan ketika diperlukan dan menurunkannya ketika dibutuhkan, dengan tujuan secara bertahap menguras sumber daya Rusia, baik darah maupun kas negara. Namun sekarang, kita telah mencapai titik yang sangat kritis. Perang tidak berjalan seperti yang diharapkan NATO. Garis depan mulai runtuh. Negara-negara Eropa kehilangan banyak uang, dan tidak ada lagi pendanaan untuk perang. Jadi tampaknya, mengingat apa yang terjadi di garis depan, ada tekanan besar bagi negara-negara Eropa untuk mencari sumber dana baru, karena mereka tidak bisa mengambilnya dari anggaran nasional mereka. Jadi mereka muncul dengan ide hebat lainnya. Meskipun ada sedikit unsur menyakiti diri sendiri. Tapi mari saja kita melegalkan pencurian dana kedaulatan Rusia. Sesuatu yang bahkan tidak dilakukan selama Perang Dunia II, tahu kan? Dan inilah rencananya. Mereka akan menyita lebih dari 200 miliar euro. Dan kemudian mulai memberikannya kepada Ukraina untuk melawan Rusia dengan uang Rusia sendiri. Sekarang saya berasumsi, jika Anda duduk di Tiongkok, dan sekali lagi, Anda tahu bahwa Anda yang berikutnya akan menjadi sasaran, karena sanksi sekunder sudah mulai menargetkan Tiongkok. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh pihak Tiongkok? Bagaimana mereka akan menanggapi hal ini? Karena ini, Anda tahu Nexperia berkaitan dengan penyitaan perusahaan teknologi, tetapi menyita pendanaan, uang, dana kedaulatan. Ini saya rasa orang-orang tidak menyadari betapa radikalnya hal ini. In family guilt and to diswing, it is small first step in small and international. Sure. I think the Chinese also know that they are in a bit Tentu. of a bind as well. Saya pikir pihak Tiongkok juga tahu bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang agak sulit. Tiongkok telah melakukan dedolarisasi. Mereka telah menjual obligasi treasury mereka. Tetapi jika kita melihat angka resmi, masih ada sejumlah besar kepemilikan Tiongkok. Jika kita menghitung Hong Kong bersama dengan Tiongkok daratan, mereka masih memegang obligasi Treasury AS senilai lebih dari $1 triliun. Itu jumlah uang yang sangat besar, setidaknya 3 kali lebih banyak dari yang hilang oleh Rusia. Dan ketika berbicara tentang penyitaan, ya, selalu ada argumen bahwa mungkin Tiongkok bersedia melepaskan $1 triliun demi mengguncang sistem Amerika. Namun dalam jangka pendek, $1 triliun tetaplah jumlah yang sangat besar. Misalnya, jika Washington menyitanya, uang itu bisa saja dialirkan ke teknologi AI di AS, Leichtebagsian Lights, dan sistem Amerika untuk menopang perekonomian. Nah, hal tentang ini adalah bahwa hal tersebut secara langsung merugikan pihak Tiongkok. Jadi yang bisa kita harapkan dari Tiongkok dalam beberapa bulan atau tahun ke depan adalah mereka akan semakin agresif melepaskan aset-aset AS, menjual obligasi treasury mereka, membiarkannya jatuh tempo, mengambil uangnya, dan menginvestasikannya ke medan pertempuran masa depan berikutnya, yaitu semikonduktor dan teknologi AI. Mungkin mereka mulai membangun lebih banyak hubungan dengan negara-negara Afrika, dengan BRICS, atau pasti menempatkan sebagian ke dalam emas. Tapi saya rasa mereka tidak ingin mengambil risiko untuk diperas oleh Amerika atas kepemilikan treasury mereka dalam jangka panjang. Dan inilah mengapa pihak Tiongkok, bahkan hingga hari ini, masih berusaha melangkah dengan hati-hati. Mereka tidak ingin, kamu tahu, membuat Trump marah dan tiba-tiba, puff, $1 triliun lenyap. Cayman Airways sat into two preset before. $1 trillion goes away because it could always happen tomorrow. It's a gradual decoupling. Right. Ini adalah proses pemetas saham. Nah, saya rasa tantangan lain dalam dilema Tiongkok adalah bahwa di satu sisi, mereka perlu melakukan pembalasan dalam perang ekonomi untuk memberlakukan beberapa biaya dan mendorong Amerika agar membalikkan keputusan mereka. Di sisi lain, jika Tiongkok terlibat terlalu dalam konflik ini, dalam tindakan pembalasan, terutama dengan membatasi logam tanah jarang, mereka bisa dianggap sebagai pelaku ekonomi yang tidak dapat diandalkan atau digerakkan oleh motif politik oleh bagian lain dunia.
Setidaknya, itulah yang tampaknya coba dipromosikan oleh Uni Eropa setiap kali Tiongkok menanggapi sanksi apapun dari Amerika. Every time China responds to any of America's sanctions, the Europeans are saying, Orang Eropa berkata, "Oh lihat, orang Tiongkok sedang mempersenjatai rantai pasokan. Mereka tidak dapat diandalkan." Dalam kasus seperti ini, saya pikir banyak orang melihat dengan cukup jelas bahwa Amerika lah yang memulainya. Maksud saya, Trump menjadi musuh terbesarnya sendiri ketika ia tampil di TV dan berkata, "Hey, kita akan berperang ekonomi dengan Tiongkok. Ini akan mudah dimenangkan." Setelah itu, ketika semuanya berjalan salah, sangat sulit untuk menyalahkan Tiongkok. Justin Wenage keot termai spov ang nawagathamit stang to memaksa. Layfuturstan, hal itu stak kumamauk than in befmal. Shikanim marola chu the seethethis is as proof all the thesam high. Administrator of a new economic system. Right. I think right now it's a big game. Benar. of, Saya pikir saat ini adalah permainan besar. seriousness in it. Ya, ada campuran keseriusan di dalamnya, bersama dengan sedikit permainan gertak sambal. Karena Trump akan bertemu dengan Presiden Xi, saya kira, dalam beberapa hari lagi di Korea Selatan. Jadi kedua belah pihak sedang berusaha memainkan kartu terkuat mereka. Sekarang, apakah pembatasan terhadap logam tanah jarang akan berlanjut? Ya, itu sangat tergantung, bukan? Seperti yang Anda katakan, pihak Tiongkok tidak ingin terlihat sebagai aktor jahat yang membatasi pasokan logam tanah jarang dunia. Namun, Tiongkok juga khawatir tentang pengiriman ulang. Saya pikir kita semua ingat ketika Biden mulai membatasi chip AI ke Tiongkok. Beberapa chip itu pada akhirnya tetap sampai ke Tiongkok, bukan? Mungkin melalui negara ketiga, mungkin melalui perantara, tetapi sanksi selalu bisa dilewati. Jadi satu step memberlakukan semacam sanksi atau pembatasan logam tanah jarang terhadap negara barat. Sebagai yang itu sesuai sekali juga selalu dilewati. Some of it will naturally get bypassed as well. So China can't just say, "Oh, we'll supply the European." Jadi, Tiongkok tidak bisa begitu saja berkata, "Oh, kami akan memasok Eropa. Kami akan memasok seluruh dunia. Kami hanya akan memutus pasokan ke AS." Karena kemungkinan besar, AS juga akan berusaha mendapatkan pasokan dari Uni Eropa. Jadi, kamu benar bahwa Tiongkok harus memainkan permainan keseimbangan yang cukup rumit. Pada titik ini, semuanya tergantung pada bagaimana Trump akan meningkatkan ketegangan. Tapi saya pikir Tiongkok akan berhadapan dengan Trump. Mereka akan memintanya memberikan konsesi. Dan saya rasa hal utama, permata mahkota yang benar-benar diinginkan Tiongkok adalah agar beberapa pembatasan semikonduktor, terutama dalam hal pembelian mesin-mesin canggih dari ASML di Belanda dan Tokyo Electron di Jepang, dihapuskan. Sekarang, apakah ada syarat dan ketentuan lain? Mungkin. Tapi saya tidak melihat Tiongkok benar-benar melonggarkan aliansi ekonominya kemaan terkait dengan Rusia. And stuff that be minyak Rusia. Partnership with Russia. I don't think they're going to stop buying Russian oil. No, it seems unlikely. Tidak, sepertinya tidak mungkin. Tapi saya memang berpikir akan ada beberapa gangguan jangka pendek. Dan sekali lagi, saat ini penting bagi Barat untuk juga memiliki beberapa kemenangan dalam hal hubungan masyarakat. Upaya Amerika Serikat untuk menguasai wilayah ekonomi tertentu, untuk menggunakannya bukan hanya agar mereka bisa memutuskan diri dari pusat-pusat lain, tetapi juga untuk ikut serta dalam perang ekonomi, ya, itu agak mirip dengan perang biasa. Selalu menguntungkan jika pihak perantara Anda yang maju menghadapi musuh Anda. Saya sering mengatakan bahwa dengan Rusia, Amerika berperang sampai orang Ukraina terakhir dan sampai euro terakhir. Dan tampaknya memang itulah yang mereka lakukan. Tapi Anda juga bisa melihat di sisi lain benua Eurasia yaitu Jepang, mereka sekarang sedang berada di bawah tekanan, bukan untuk ikut serta dalam perang ekonomi Amerika. Jadi, Yugath Swoperman ring Kilwood Japan and Titnit dan Ruspo. Ya. To cut themselves off from Russia? Well, I don't think it will be very successful. Ya, saya tidak berpikir itu akan sangat berhasil. Saya percaya bahwa Glenn Deason sebenarnya telah berbicara dengan pihak Jepang dan mencoba mendorong mereka untuk memutus pasokan minyak Rusia. Namun, kondisi ekonomi Jepang begitu buruk sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Sekarang, 90% dari campuran energi Jepang berasal dari impor, bukan? Mereka tidak mandiri dalam hal energi, dan sebagian besar sebenarnya berasal dari Rusia, terutama untuk LNG. Isalabig Jepang adalah
Itzirim tabi mengikuti arahan Emeritus, is kamahanji ne mikishno kanjeng panjang. Listen to Americans, they're going to doom themselves long term. Right now, I suspect that the Japanese, they're just playing a very Saat ini, saya curiga Jepang sedang memainkan permainan menunggu yang sangat panjang. Mereka berharap mimpi buruk Trump akan hilang begitu saja setelah 3 atau 4 tahun, dan mungkin semua tarif akan lenyap secara ajaib sehingga industri Jepang bisa bernapas lega. Namun, jika Jepang mengikuti langkah Amerika, hasilnya akan cukup tak terduga. Bahkan bisa dibilang sudah bisa ditebak. Banyak industri Jepang tidak akan mampu bersaing, terutama di Asia, di mana China meriskuts to ranti pasokan. Dalam hal Indo-Sticks berperkentuan listrik, Jepang mengikuti berkurang. Industries like EVs, Japan just can't compete. So the only markets left is markets. Jadi satu-satunya pasar yang tersisa adalah yang tidak melibatkan Tiongkok. Dan kemungkinan besar, itu akan menjadi pasar Amerika. Kita tahu apa yang diinginkan Trump, bangun pabrikmu di es. Jadi, jika situasi ini berlanjut dalam jangka waktu lama, dan pemutusan pasokan minyak Rusia mempercepat penderitaan, industri Jepang tidak akan punya pilihan selain pindah sepenuhnya ke barat, ke Amerika Serikat, demi bertahan hidup. Ini sebenarnya bisa memicu cukup banyak diindustrialisasi di Jepang, seperti yang terjadi di Jerman. Saya rasa Jepang tidak benar-benar ingin menempuh jalan itu, tapi siapa yang tahu kan? Kita tidak pernah tahu. But you never know, right? You just never know. So, yeah, America's frontline state. Jadi ya, negara-negara garis depan Amerika, kalau boleh disebut begitu, tidak berjalan dengan baik. Namun, sebagian dari tujuan AS adalah memulihkan kekuatan ekonominya melalui berbagai cara, yaitu dengan melemahkan para lawannya, terutama Tiongkok. Kita juga telah melihat upaya untuk mengambil alih sebagian pasar sekutu, termasuk pasar Tiongkok. Ketika Jerman mulai kesulitan dengan biaya energi yang tinggi, perusahaan-perusahaan mereka menjadi tidak kompetitif. Mereka kemudian etism, menaikkan subsidi untuk menyeberang ke seberang Atlantik dan mengambil alih industri mereka. Trump sangat kecewa having dalpilih Solframson. Open about his objectives towards Taiwan. He thought their semiconductor industry should be moved over to the United Dia States. berpikir bahwa industri semikonduktor mereka seharusnya dipindahkan ke Amerika Serikat. So, Jadi secara keseluruhan, tindakan memakan lawan mereka. Ya, apakah ini sebenarnya berhasil? Karena sekarang saya melihat Besan tampil di TV, berbicara tentang betapa luar biasanya perkembangan ekonomi itu. Tentu saja, bagian dari permainan yang harus mereka mainkan adalah membangun kepercayaan. Tapi, saya rasa pertanyaan terakhir saya ada dua. Apakah ini tentang memakan industri sekutu-sekutunya? Dan apa itu berhasil? Dan bagaimana menilai Prometheus ekonomi AS saat ini? Ada semua mereka made semunduran, atau melihat fondasinya semakin terkikis? The foundations being further chipped away at. Well, if you're talking about the cannibalization, Jika kita berbicara tentang kanibalisasi terhadap sekutu, misalnya Jepang, Jerman, dan negara-negara lain di Uni Eropa, saya pikir hal itu berhasil sampai tingkat tertentu. Banyak dari negara-negara ini masih sangat bergantung pada pasar konsumen AS. Kita berbicara tentang ketergantungan antara 20% hingga 40%, bahkan 50% pangsa pasar di beberapa industri. Jadi, tidak diragukan lagi, beberapa industri di strap to nimbra, hauba S, use menmagi peluang bergerak step top. Note, ispiu pesanan beswuth, Tansrau Blok Barat, movement problem for the entire Western Bloc, the entire Western Hemisphere. You are hollowing out other parts of. Kamu sedang mengosongkan sebagian dari teman-temanmu. Aku hampir ingin menyebutnya sebagai imperium, tetapi teman-temanmu demi membangun ekonomi AS itu sendiri. Jadi apa artinya itu? Artinya, banyak harga di Amerika Serikat akan naik, konsumen akan semakin lemah, dan utang serta defisit akan terus meningkat. Karena jangan salah, kamu akan terputus dari banyak rantai pasokan di BRICS, terutama Tiongkok, jika semua pengecualian atau pembatasan terus meningkat. Jadi biaya hidup di AS akan naik, standar hidup akan turun, dan hal itu akan mengguncang seluruh sistem politik serta masalah di tepangan. Jadi, itu juga selling back. People on the ground, so that isn't very good as well. So if the US were to continue on this path, Jadi, jika AS terus berada di jalur ini, seluruh perekonomian akan semakin terjerat dalam utang dan defisit. Anda bisa menunda masalah ini selama beberapa dekade lagi, atau paling lama 1 dekade.
tetapi kemudian siklus ledakan dan kejatuhannya akan menjadi jauh lebih buruk. Dan ketika kejatuhan itu terjadi, dampaknya akan terutama terkonsentrasi di barat. Karena sekarang, kita hidup di dunia yang terbelah dan segalanya menjadi kurang terhubung. Jadi, jika kita mengalami resesi besar beberapa tahun mendatang, wilayah barat, terutama AS, yang akan paling terdampak. Jika terjadi krisis, saya pikir itu akan lebih merupakan krisis barat daripada krisis global. Western crisis than a global crisis. Just a quick follow-up on that. Do you see the Hanya tindak lanjut singkat tentang hal itu. Apakah Anda melihat kekaisaran dunia atau negara-negara garis depan mulai bereaksi atau merespons? Nah, jika Anda melihat ke Asia, misalnya Korea Selatan, mereka diyakinkan untuk melakukan investasi yang cukup besar di Amerika Serikat dan akhirnya justru dirugikan oleh orang Amerika sendiri. Jadi bagaimana reaksi Korea Selatan? Menurut Anda, sebagaimana perkembangannya sekarang? Apakah ada perubahan? Dan juga, apakah Anda mengikuti kanalnya di Korea Selatan? Apakah mereka sudah belajar dari das amnim bertain segalanya di Amerika Serikat? betting everything on the US? Well, I think the Koreans, they are not very happy with giving the Ya, saya rasa orang Korea tidak terlalu senang harus memberikan uang tunai sebesar 350 miliar dolar. Mereka sudah berkali-kali mengatakan bahwa mereka lebih suka melakukan semacam penyelesaian utang, meminjamkan uang kepada AS, dan mengharapkan uang itu kembali. Bukan? Apakah mereka benar-benar akan mendapatkannya kembali? Itu hal lain. Tapi saya rasa orang Korea sebenarnya tidak punya banyak pilihan, selain mengikuti langkah Jepang dan memainkan permainan penundaan. Ini semua hanyalah satu pertunjukan besar, satu sandiwara besar, untuk menunda Trump, untuk melihat bagaimana dunia bereaksi, untuk melihat bagaimana hubungan antara Trump dan Tiongkok berkembang. See how Trump and China plays out. Because Korea, we know that they sell Karena Korea, kita tahu mereka menjual banyak chip, banyak ekspor teknologi ke AS, dan mereka benar-benar tidak ingin terkena tarif besar. Pada saat yang sama, Trump sudah mengatakan bahwa ia ingin banyak pembuat chip, banyak perusahaan semikonduktor, pindah ke AS. Dan Korea Selatan tidak ingin menderita akibat hal itu. Apakah disebut penghinaan atau tragedi? Itu tidak akan baik bagi perekonomian. Jadi saya pikir Korea Selatan seperti Jepang pada dasarnya terjebak. Cara baik ke depan, ada sempurnakan pertunjukan rumit, dan berharap mungkin AS metuo, bagian kergang it's with them sayang kekal. Well, this drama keeps. Nah, drama ini terus berlanjut seperti yang kamu bilang, semacam sandiwara yang tak ada habisnya. Cukup luar biasa bagaimana mereka beralih dari beberapa tarif dan Trump yang mengatakan bahwa seluruh dunia pada dasarnya akan berbaris untuk, dalam kata-katanya, mencium pantatnya. Tapi ya, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Aku pikir Mike Tyson pernah berkata, semua orang punya strategi sampai mereka kena pukul di wajah. Tampaknya orang Amerika juga sedang mendapat pukulan telak saat ini. Jadi, terima kasih banyak yang meluangkan waktu. Ku selalu mengikuti programmu. Satu pertanyaan terakhir. Di mana orang bisa menemukanmu? Aku menonton kanal YouTube-mu untuk analisis yang luar biasa. Ya, penonton bisa langsung ke YouTube. Cukup ketik Xianfu. Kamu bisa menemukan saya di youtube.com/xianfugold. Saya ada di sana. Kami membahas analisis tentang ekonomi, kadang juga geopolitik, emas, keuangan, dan investasi. Finance and investments as well. Yeah. Oh, sorry, I have to throw in one last Ya, question. oh maaf. Saya harus menambahkan satu pertanyaan terakhir, karena saya lupa bahwa itu sebenarnya hal utama yang ingin saya tanyakan. Emas, lebih dari $4.000. Maksud saya ingat pada tahun 2008. Saat itulah saya mulai membeli emas. Karena selama masa kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh terlalu banyak pinjaman dan terlalu banyak pengeluaran, solusinya adalah, mari kita pinjam lebih banyak dan belanja sedikit lagi. Jadi saya pikir, dengan nilai mata uang yang menurun, mari kita beli emas. Tapi saya tidak akan menyangka harganya bisa mencapai $4.000 saat itu. Orang-orang bilang, oh, di masa depan bisa naik sampai $2.000. Tapi sekarang kita sudah melewati $4.000. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Anda menjelaskan harga emas yang melonjak setinggi itu? Yeah, gold going through the roof. Sure, I'll just explain it using one. Baik,
Saya akan menjelaskannya dengan satu contoh terakhir, dan ini contoh yang sangat bagus, bukan? Jadi, kita tahu bahwa Amerika Serikat saat ini sedang mengumpulkan jumlah tarif yang mencapai rekor. Scott Bessent berkeliling mengatakan, "Oh, ini luar biasa, defisit AS turun, kita mengumpulkan banyak tarif." Tapi, kita semua tahu bahwa itu sebenarnya berasal dari orang Amerika sendiri, konsumen AS. Nah, disinilah letak masalahnya. But here's the rub. Last year's budget deficit was 1.8 trillion. Defisit anggaran tahun lalu sebesar 1,8 triliun, bukan? Tahun ini masih 1,8 triliun. Dan itu terjadi meskipun ada tarif rekor, meskipun ada penerimaan rekor dari semua konsumen AS. Jadi apa artinya itu? Artinya, porsi pengeluaran telah meningkat, dan bunga atas utang juga meningkat. Sekarang kita berada di angka 1 triliun per tahun. Jadi pikirkan saja, meskipun perang tarif masih berlanjut, pengeluaran AS tetap meningkat. Dan jika, entah bagaimana, perang tarif berakhir, tiba-tiba banyak penerimaan negara yang hilang. Namun bunga utang, pengeluaran, semua tunjangan, baik yang diskresioner maupun wajib, semuanya terus naik. Jadi sekarang ada lebih banyak uang yang beredar, mengejar lebih sedikit aset, entah itu saham atau emas. Jadi, jika kita hanya berbicara tentang emas itu sendiri, tanpa bermaksud membuat permainan kata, masa depannya tampak sangat cerah. Pun intended, the future looks quite bright indeed. Sağlı small inuthinetçers, the stali ada with tu himek amas. Bananin, terima kasih kumulgi step before Thank tu. you again for taking the time. Remengt, mermah so treth.